Bayangin, lo berdiri sendirian di depan sebuah gedung tua, malam, lampu di sekitar gedung cuma beberapa. Di depan lo ada ratusan pintu dan jendela. Bangunannya tinggi, lorongnya panjang, dan semakin lo lihat, semakin lo merasa seperti ada sesuatu yang sedang melihat balik ke arah lo. Namanya Lawang Sewu. Gedung tua yang berdiri di jantung kota Semarang. Kalau lo melihat fotonya sekarang, mungkin yang muncul di pikiran lo cuma satu. Wah, keren. Tapi kalau lo tahu apa yang pernah terjadi di balik dinding bangunan ini, mungkin lo bakal berpikir 2 kali sebelum berjalan sendirian di dalamnya. Karena pertanyaannya bukan apakah Lawang Sewu angker, tapi kenapa tempat ini sampai punya reputasi seperti itu? Dan jawabannya ternyata jauh lebih gelap daripada sekedar cerita hantu. Lawang Sewu bukan bangunan yang tiba-tiba muncul karena cerita mistis. Gedung ini punya sejarah panjang. Bangunan ini berkaitan erat dengan perkembangan perkereta-apian pada masa kolonial. Namanya kemudian dikenal sebagai Lawang Sewu, yang secara harfiah berarti 1000 pintu. Walaupun sebenarnya jumlah pintunya tidak benar-benar 1000, nama itu muncul karena banyaknya pintu dan bukan pada kompleks bangunannya. Dan dari sinilah semuanya menjadi menarik, karena bangunan tua seperti ini bukan cuma menyimpan arsitektur, tapi juga ingatan. Bayangkan berapa banyak orang yang pernah berjalan melewati lorong-lorongnya. Pegawai, tentara, masyarakat, orang-orang yang bekerja di sana, dan orang-orang yang datang ketika situasi Indonesia sedang berada dalam masa yang sangat kacau. Karena beberapa dekade kemudian, Lawang Sewu menjadi salah satu lokasi yang berkaitan dengan sebuah peristiwa besar, pertempuran 5 hari di Semarang. Pada Oktober 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu belum berarti keadaan menjadi tenang. Di Semarang terjadi konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pertempuran 5 hari. Peristiwa itu berlangsung pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Dan kawasan sekitar Lawang Sewu menjadi salah satu bagian dari sejarah tersebut. Jadi kalau ada orang bilang Lawang Sewu cuma terkenal karena cerita hantu, sebenarnya itu kurang tepat. Karena sebelum cerita mistisnya terkenal, tempat ini memang sudah menjadi saksi dari masa yang penuh ketegangan. Ada sesuatu yang menarik dari bangunan bersejarah. Ketika kita melihat dindingnya, kita cuma melihat batu dan semen. Tapi kalau dinding itu bisa bicara, mungkin cerita yang keluar bukan cerita yang menyenangkan. Dan setelah bertahun-tahun, muncullah berbagai cerita tentang pengalaman aneh di dalam bangunan ini. Ada yang mengaku mendengar suara, ada yang merasa seperti diikuti, ada yang mengaku melihat sosok tertentu, dan ada juga cerita tentang ruang bawah tanah yang kemudian menjadi bagian paling terkenal dari legenda Lawang Sewu. Tapi disinilah kita harus berhenti sebentar, karena cerita rakyat dan fakta sejarah adalah 2 hal yang berbeda. Salah satu bagian yang paling sering dibicarakan dari Lawang Sewu adalah area bawah tanah. Tempat yang gelap, dingin, dan secara psikologis memang sudah cukup untuk membuat siapapun merasa tidak nyaman. Bayangkan, lo turun ke sebuah ruangan bawah tanah bangunan tua. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang, cuma suara langkah kaki lo sendiri. Lalu tiba-tiba lo berhenti, tapi beberapa detik kemudian terdengar seperti ada satu langkah lagi. Padahal lo sudah diam. Apakah itu hantu? Belum tentu. Bisa saja pantulan suara, bisa karena struktur bangunan, bisa juga karena sugesti, dan justru itu yang membuat cerita Lawang Sewu menarik. Karena sampai sekarang, banyak cerita mistis yang beredar di masyarakat tidak selalu memiliki bukti yang bisa diverifikasi secara sejarah. Jadi kita tidak boleh begitu saja mengatakan
ini pasti hantu, tapi kita juga tidak bisa menghapus kenyataan bahwa reputasi mistis Lawang Sewu memang sudah sangat melekat di masyarakat. Dan ada alasan kenapa tempat seperti ini mudah melahirkan legenda. Sejarahnya sendiri sudah cukup berat. Ada satu hal yang menurut gue jauh lebih menyeramkan daripada melihat sosok misterius, yaitu ketika lo berada di sebuah tempat dan lo tahu bahwa puluhan tahun sebelumnya orang lain pernah mengalami sesuatu yang jauh lebih buruk di tempat yang sama. Bukan karena kita melihat mereka, tapi karena kita tahu mereka pernah ada. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan yang menyimpan lapisan sejarah seperti itu. Masa kolonial, pendudukan Jepang, kemudian masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Semua meninggalkan jejak sejarah. Dan setelah bangunan itu tidak lagi digunakan seperti dulu, cerita-cerita mistis mulai tumbuh semakin kuat. Nama Lawang Sewu akhirnya tidak hanya dikenal sebagai bangunan bersejarah, tapi juga sebagai salah satu tempat yang sering disebut ketika orang membicarakan lokasi angker di Indonesia. Namun ada satu pertanyaan, kalau memang semua itu cuma sugesti, kenapa cerita-cerita ini bisa bertahan selama bertahun-tahun? Mungkin jawabannya sederhana, manusia memang suka memberi wajah pada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sekarang coba kita lupakan sebentar cerita tentang penampakan. Lupakan sosok, lupakan suara, lupakan semua legenda. Kita kembali ke fakta. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang kini telah direvitalisasi dan menjadi bagian penting dari warisan sejarah Kota Semarang. Bangunan ini juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional. Artinya, tempat ini bukan sekedar gedung tua yang katanya angker. Ia adalah bagian dari sejarah Indonesia. Dan menurut gue, justru disitulah bagian paling menyeramkannya. Karena ketika lo masuk ke bangunan tua seperti ini, yang lo masuki sebenarnya bukan cuma ruangan. Lo sedang memasuki sebuah potongan masa lalu. Dan masa lalu tidak selalu mau dilupakan. Mungkin suara yang terdengar di lorong hanya suara bangunan. Mungkin bayangan di ujung koridor hanya permainan cahaya. Mungkin perasaan seperti sedang diawasi hanya efek sugesti. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Sejarah tempat itu memang nyata. Dan orang-orang yang pernah hidup di dalam sejarah itu juga nyata. Sekarang, gue mau lo bayangin satu hal. Lo masuk ke Lawang Sewu sendirian, jam menunjukkan hampir tengah malam. Lo berjalan melewati sebuah lorong. Kiri kosong, kanan kosong. Lo terus berjalan sampai akhirnya lo mendengar suara langkah. Lo berhenti, suara itu berhenti. Lo berjalan lagi, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lo menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kemudian, dari ujung lorong terdengar suara pintu tertutup. Lo diam, dan untuk beberapa detik tidak ada apa-apa. Sampai kemudian, lo sadar sesuatu dari tadi. Lo berjalan seorang diri, tapi suara langkah yang lo dengar selalu terdengar satu langkah di belakang lo. Dan sekarang pertanyaannya, kalau itu bukan suara langkah lo, siapa yang berjalan di belakang lo? Lawang Sewu mungkin memang punya banyak cerita mistis, tapi kita tidak perlu menganggap semua cerita itu sebagai fakta, karena ada sesuatu yang jauh lebih penting. Gedung ini adalah saksi sejarah, saksi dari perubahan zaman, saksi dari masa kolonial, saksi dari masa pendudukan Jepang, dan saksi dari perjuangan bangsa Indonesia. Cerita hantunya mungkin bisa diperdebatkan, penampakannya mungkin bisa dijelaskan, tapi sejarahnya tidak bisa dihapus. Jadi mungkin alasan Lawang Sewu terasa menyeramkan bukan karena ada sesuatu yang menunggu kita di dalam. Mungkin karena ketika kita berdiri di sana, kita sedang berdiri di tempat yang pernah menyimpan begitu banyak cerita manusia dan beberapa cerita
memang tidak pernah benar-benar pergi. Jadi, kalau suatu hari nanti lo berkunjung ke Lawang Sewu, jangan cuma lihat pintunya, jangan cuma foto bangunannya. Coba berhenti sebentar, dan pikirkan berapa banyak cerita yang pernah melewati lorong-lorong itu. Karena mungkin dari sekian banyak pintu yang ada di sana, ada satu pintu yang tidak seharusnya lo buka. Bukan karena di baliknya ada hantu, tapi karena lo tidak pernah tahu cerita apa yang sedang menunggu untuk lo temukan.